ambil. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini atau pagi menjelang siang ya, karena sudah jam 10:30, kita akan ada dalam suatu proses akademik, yaitu ujian skripsi yang pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan nama Siti Mahmuda dengan nomor induk mahasiswa 181410442. Judul skripsinya yaitu efektivitas penerapan model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 materi teorema Pitagoras. Dengan pembimbing utama adalah Pak Ari Purwanto, Sarjana Pendidikan Magister Sains dengan NIDN 0506059003. Dan pada kesempatan berbahagia ini, skripsi ini akan didalami atau akan dilihat secara metodologi dan secara teori yang berkembang di dalam penelitian oleh Ibu Nafida Heti Marhaini, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dengan NIDN 0521059501, dan saya sendiri hadir sebagai ketua penguji atau ketua di dalam sidang skripsi pada kesempatan ini, yaitu Muhammad Irfan Rumahsoreng, SPD MPD dengan IDN 0529118301. Nah, ada beberapa aturan main yang sebelum kita memulai. Yang pertama, kita akan mendengarkan presentasi dari Siti Mahmuda, dan itu tidak lebih dari 10 menit, sudah terinclude di dalamnya seluruh hal yang akan dibahas mengenai skripsi yang ditulis. Yang kedua, kita akan mendengarkan masukan atau tambahan atau pendalaman dari skripsinya Siti Mahmuda yang akan disampaikan oleh Ibu Nafida Heti Marhaini. Dan pada tahap yang ketiga, yaitu kita akan mendengarkan mungkin tambahan atau mungkin juga ada hal yang perlu dikuatkan dari teori-teori yang ada. Siapa tahu yang diuji ini karena diuji saat ini jadi grogi, jadi banyak pikirannya, malah yang ditanya itu sebenarnya ada dalam skripsinya, tapi karena nggak fokus jawabnya malah kemana-mana. Tentu nanti akan dikuatkan oleh dosen pembimbing yang tentu sudah lebih banyak waktunya dalam membaca skripsi yang ditulis oleh calon mahasiswa, calon sarjana ya, yang akan nanti mempresentasikan. Dan yang kelima, nanti saya sebagai penutup mungkin hanya sebagai melengkapi apa-apa yang ada. Kemudian yang keenam nanti foto bersama. Yang keenam foto bersama sebelum nanti kita mendengarkan pembacaan hasil ujian skripsi. Apakah Anda nyatakan lulus atau tidak? Setelah itu foto bersama. Kemudian nanti ada sepatah dua kata dari yang diuji dan dari pembimbing untuk menjadi bekal kepada Siti Mahmuda. Oke, saya kira itu beberapa tahapan kita pada kesempatan ini untuk menghemat waktu, karena sekarang sudah jam 10:43, sebentar lagi kita sholat zuhur. Maka Mahmuda saya berikan waktu dari 10:43 sampai 10 menit ke depan sepenuhnya untuk Siti Mahmuda mempresentasikan skripsinya dengan topik penelitian yaitu efektivitas penerapan metode problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 materi teorema Pitagoras. Silakan kepada Siti Mahmuda. Baik, terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ari Purwanto SPD MSc selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan Rumasoreng SPD MPD selaku ketua penguji. Yang terhormat Ibu Heti Marhaini SPD MPD selaku penguji utama. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Siti Mahmudah dengan NIM 18141027 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul efektivitas penerapan metode problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 materi teorema Pitagoras. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah seperti yang kita tahu bahwa matematika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari dari tingkat pendidikan, yaitu dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hal ini karena matematika dapat digunakan secara universal dalam segala bidang kehidupan manusia. Tetapi seperti yang dapat dilihat, matematika masih saja dianggap sulit dan rumit sehingga siswa kurang antusias bahkan bersifat pasif. Salah satu kemampuan yang penting diajarkan dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalah, tetapi faktanya kemampuan pemecahan masalah siswa golongan rendah. Ini disebabkan karena guru masih menerapkan metode pembelajaran yang monoton dan membosankan. Salah satu metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa adalah pembelajaran problem based learning. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kemampuan pemecahan problem based learning. Yang kedua, bagaimana efektivitas pembelajaran problem learning. Tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang kedua, untuk menguji aktivitas pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Penelitian ini dilakukan di pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 dengan subjek penelitiannya adalah seluruh siswa kelas 8 di MTS Ma'arif 2 Nurul Huda Adiljo. Kemudian jenis penelitian ini menggunakan penelitian mixed method dengan desain sequential exploratory design, yaitu pengumpulan data kualitatif terlebih dahulu kemudian dilanjut data kuantitatif. Dengan teknik pengumpulan datanya adalah tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian pada penelitian kualitatif menggunakan desain deskriptif kualitatif, sedangkan pada penelitian kuantitatif menggunakan penelitian eksperimen dengan desain pretest, post-test, control group design. Kemudian analisis data menggunakan uji normalitas dengan uji Starowick, kemudian uji homogenitasnya menggunakan uji event, dan uji hipotesisnya menggunakan uji paired sample t-test atau uji berpasangan. Setelah dilakukan penelitian dan didapat hasil bahwa masih banyak siswa jika diberikan soal langsung menyelesaikan kemampuan pemecahan masalah tanpa memperhatikan langkah-langkah dari kemampuan pemecahan masalah. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, setelah dilakukan pretest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, ternyata siswa hanya terpaku pada jawaban dan tidak memahami masalah yang diberikan, dan siswa belum dapat menentukan rumus dengan baik dan benar. Hal ini menyebabkan siswa belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, dan juga siswa belum dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah mereka. Kemudian setelah dilakukannya pembelajaran dengan metode problem based learning, pada kelas kontrol siswa masih belum dapat menyelesaikan masalah pada soal dengan baik. Dapat dilihat pada gambar bahwa siswa dapat merencanakan strategi penyelesaian soal dengan baik, tetapi belum dapat menyelesaikan soal dengan baik dan benar. Kurangnya ketelitian siswa dalam menghitung menjadi kendala siswa tidak dapat menyelesaikan soal dengan baik dan benar. Kemudian pada kelas eksperimen, siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan dan menyusun strategi pembelajaran dengan baik. Kemudian dapat bisa dilihat pada gambar, siswa sudah tidak terpaku lagi pada jawaban. Mereka sudah bisa menyelesaikan permasalahan dengan menunjukkan langkah-langkah yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran
dengan metode problem based learning itu memiliki kontribusi positif terhadap kemampuan pemecahan masalah. Setelah dilakukannya pengujian kualitatif, maka dilakukan uji kuantitatif. Yang pertama dilakukan uji normalitas. Dapat dilihat pada tabel bahwa pada kelas eksperimen nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, yaitu 0,384, maka data berdistribusi normal. Kemudian pada kelas kontrol nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,89, lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Setelah data berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas dan didapat hasil nilai Leuven statistiknya 0,796, lebih besar dari signifikansi alfa yaitu 0,05, maka data homogen. Setelah diketahui data berdistribusi normal dan homogen, maka dilanjut dengan pengujian hipotesis dan didapat hasil nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, yaitu 11,752, lebih besar dari 2,073. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode problem based learning berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Uji pilot ini juga dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 21 for Windows dan didapat hasil nilai signifikansinya 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode problem based learning berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Dari penelitian tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode problem based learning itu efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi teorema Pythagoras. Penelitian ini juga sudah dipublikasi di 2 tempat. Yang pertama di Proceedings Sendika dengan judul Deskripsi Kebutuhan Penerapan Metode Problem Based Learning ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah siswa. Dan yang kedua di Jurnal Pendidikan dan Konseling dengan taraf Sinta 5 dengan judul Deskripsi Kebutuhan Penerapan Metode Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Siti Mahmuda. Selanjutnya kepada Ibu Nafida, kami mempersilakan untuk memberikan masukan atau pendalaman terkait dengan skripsi dari Siti Mahmuda. Silakan Ibu Nafida. Baik, terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya. Mbak Mahmuda boleh minta tolong share skripsi yang kamu kirimkan ke TU. Yang ke TU ya, Mbak? Iya, yang kamu kirimkan ke TU. Sebentar. Oke, boleh langsung ke bab 1-nya, Mbak, pendahuluan. Mbak nge-lag. Kenapa, Mbak? Ini laptopnya agak susah. Ke bab 1. Baik. Bab 1, ya. Naik dikit, nah. Baca buku panduan nggak, Mbak? Baca dikit, Mbak. Awal-awal itu. Baca dikit. Baca dikit aja. Iya. Ketentuan yang paling paling dasar banget ya. Ketika kamu mau bicara tentang subbagian, ini harusnya bold. Jadi semuanya di kamu itu pokoknya kalau ada A latar belakang, B identifikasi, semuanya harus bold. Di sini semuanya nggak bold, Mbak. Nanti tolong diganti ya. Iya. Oke. Kita mulai dari pertanyaan sekarang. Problem based learning itu apa, Mbak? Problem based learning itu metode pembelajaran dengan masalah sebagai intinya. Jadi siswa diberikan masalah gitu, Mbak. Oke, kenapa kamu memilih PBL, Mbak?
Karena problem based learning itu kan yang pengen diketahui kemampuan pemecahan masalah. Jadi problem based learning ini adalah timbal balik dari pembelajaran berbasis masalah. Emang kenapa kemampuan pemecahan masalah di sekolah tersebut? Kemampuan pemecahan masalah di sekolah tersebut itu masih tergolong rendah. Jika siswa diberikan soal, itu mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Padahal materi tersebut sudah diberikan, sudah dipelajari begitu, Mbak. Latar belakang ada nggak? Bagaimana? Latar belakangmu ada nggak? Di latar belakang ada di Mana? Bicaranya di sekolahan loh, Mbak. Di sekolahanmu. Iya, belum ditulis, Mbak, kalau yang itu. Nah, ditambahkan karena kan kamu kan lagi ngomongin di sekolah ya mau kamu jadikan tempat penelitian kan. Kamu mengatakan bahwa di sana itu kemampuan pemecahan masalahnya rendah gitu. Itu dari mana, Mbak, tadi? Kamu bisa ngomong rendah itu? Dari hasil observasi, dari hasil perbincangan saya dengan gurunya juga, Mbak. Observasinya gimana? Kok bisa langsung bilang kemampuan pemecahan masalahnya rendah? Saya kan wawancara dengan gurunya. Terus kemarin pas saya bikin jurnal, itu kan saya juga penelitian, Mbak. Jadi dari situ taunya. Penelitian ngapain itu? Bikin jurnal terus ngapain penelitian? Kok bisa langsung bilang kemampuan pemecahan masalah siswa rendah? Ini, pas penelitian itu saya ngasih masalah-masalah ke mereka, materinya teorema Pitagoras, dan mereka bingung padahal pas ditanya apakah ini sudah dipelajari, katanya sudah, dan di buku catatan pun sudah ada gitu. Mereka sudah belajar, tapi ternyata mereka belum tahu bagaimana cara menentukan rumus begitu. Oh, gitu. Jadi PBL itu menentukan rumus ya? Tidak, Mbak. Ngapain? PBL itu seperti indikator yang dikatakan Polya itu kan yang pertama dari kemampuan pembacaan masalah, yang pertama siswa harus mengetahui, siswa harus bisa memahami masalah. Yang kedua, siswa harus bisa menyusun strategi atau rencana penyelesaian. Yang ketiga, siswa harus bisa menyelesaikan permasalahan sesuai rencana yang telah dibuat. Yang keempat, siswa harus bisa memeriksa kembali jawaban. Tetapi pada kenyataannya di sekolah, di lapangan, siswa belum bisa memahami masalah yang diberikan. Berdasarkan pakai tes gitu berarti? Iya, pakai tes. Kamu harus juga ngomongin di situ, Mbak, di latar belakang bahwa tesnya, kamu udah melakukan tes di sana, tapi memang di sana diketahui hasil pembelajarannya masih rendah. Itu kan dari studi pendahuluanmu kan bisa dimasukkan di latar belakang juga, Mbak. Jadi kenapa kamu kok fokus nanti kemampuan pemecahan masalah? Karena memang kamu udah melakukan studi pendahuluan di sana, memang kemampuan pemecahan masalahnya rendah. Dan kenapa kamu milih PBL? Karena tadi? Karena PBL merupakan timbal balik dari kemampuan pemecahan masalah, seperti yang dikatakan oleh Sumarni. Oke, saya nanya, apakah ada penelitian yang menyatakan bahwa memang pakai PBL kemampuan pemecahan masalahnya menjadi meningkat? Ada nggak di latar belakangmu ngomongin kayak gitu? Datang belum ada. Itu ditambahin, terus kamu langsung tambahkan perbedaan penelitianmu dengan yang ada di sini itu apa. Jadi kamu harus menunjukkan banyak perbedaannya itu dari mana, karena memang udah banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa PBL memang sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah, sehingga punyamu itu perbedaannya apa sih dengan penelitian-penelitian sebelumnya, itu harus ada di latar belakang, Mbak. Baik, Mbak. Oke, sekarang langsung bab 2. Sebentar. Kita bicara ke model problem based learning. Nanti yang sub-sub bab ini harus bold ya, Mbak ya, nanti direvisi. Baik, Mbak. Bab 2 di ini. Model. Nah, jadinya mau metode apa model? Metode. Di judul metode. Okay. Tadi sintaks PBL ada berapa, Mbak? Gimana? Sintaks PBL ada berapa? Yang mana, Mbak? Sintaks PBL kamu masa nggak tahu? Oh, kamu pembelajaran menggunakan PBL kok malah sintaksnya nggak tahu tuh gimana? Maaf, Mbak. Belum tahu. Nah, belum tahu. Padahal itu penting loh. Kok di bab 2-nya malah nggak ono. Midon. Gimana, Mbak? Turun. Turun.
Nah, Sini, itu 1, 2, 3, 4, 5 itu sintak PBL, Mbak, atau langkah-langkahnya. Coba saya langkah-langkahnya. nanya, itu orientasi siswa pada masalah tuh ngapain, Mbak? Nggak ada penjelasan sama sekali tuh. Orientasi siswa pada masalah itu jadi siswa sebentar Mbak. Orientasi siswa pada masalah itu kita menjelaskan sedikit gitu Mbak tujuan-tujuan dari masalah tujuan-tujuan dari pembelajaran gitu. Gini ya, saya nanya, kalau orang awam baca punyamu ini, orientasi pada masalah, nggak semuanya bisa paham loh, Mbak. Jadi sintaknya itu tolong diperjelas lagi, orientasi pada siswa pada masalah itu ngapain gitu. Dan di setiap bab 2mu ini, di akhir nggak ada definisi konseptual dari kamu sendiri. Udah, wes mengkoyong ini tok, di bawahnya nggak dikasih penjelasan. Jadi, problem based learning yang dimaksud dalam penelitian ini adalah itu adalah definisimu sendiri. Jadi kalau ada saya nanya, PPL itu apa, Mbak? Ya kamu tinggal ngomongin definisi konseptual yang udah kamu rangkum dari banyak ahli ini, Mbak. Semuanya nggak ada ini kayaknya. Nanti ditambahin di akhir sebab-sebab ini harus ada itu, Mbak. Baik Mbak, nanti ditambahin Dicatat ya. definisi per subbab ya Pak. Iya, sebab harus ada di bab 2 ini. Jadi kalau saya nanya PPL itu apa, tinggal baca aja. Jadi PPL yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ini dengan sintak apa gitu. Baik. Oke, turun di paling terakhir bab 2, Mbak. Ada yang kurang nggak di sini? Kamu beneran baca buku panduan nggak? Tidak Mbak. Oke, tidak baca ya. Jadi kelihatan di sini. Nggak ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu di mana punyamu? Di bab 3 akhir malahan Mbak. Maaf kemarin tuh Oh, soalnya kan sudah dikasih di bab pas masih proposal itu kan sudah dikasih di bab 2. Terus berdasarkan diskusi dengan Pak Ari katanya kerangka berpikirnya ditaruh di bab 3 aja begitu. Jadi tak taruh di bab 3 gitu, Mbak. kalau berdasarkan panduan di bab 2, Mbak. Oh, baik. Atau nanti dipindah. Oh iya. Sama saya mau naik lagi di hipotesis, Mbak. Coba baca hipotesismu. Intinya kamu mau ngapain nih penelitian? Kok hipotesismu masih kayak gitu? Sebenarnya hipotesis itu kan jawaban sementara ya, Mbak, dari Betul, penelitian. jawaban sementara. Ya Lah kok harusnya kayak kan ngono? harusnya kan jawaban sementaranya itu kalau PPL itu efektif digunakan gitu Mbak, cuman lupa nulisnya. Harusnya ada di sini. Iya, proses penelitianmu yang dari kualitatif apa, yang dari kuanti apa, itu di situ, bukan malah daerah penolakan yang ngapain, jelasin kayak gitu. Kemarin pas Ini dari hasil revisi itu disuruh Pak Ari untuk ngasih prosedur pengujian hipotesisnya. Jadi kamu jangan saya bawa-bawa dosen pembimbing, Mbak, kamu bawa dirimu sendiri. baik Kenapa Mbak. kamu malah kayak gitu? Jangan alibinya dosen pembimbing terus. Oh, okay. Maaf Mbak, maaf. Ya, nanti direvisi itu, Mbak. Itu harus menjawab sementara dari rumusan masalah. Rumusan masalah 2, tujuan 2, hipotesisnya 2, kesimpulannya 2. Kesimpulanmu tadi ada 3. Kok iso Iya, gitu? Satunya ngambil dari mana gitu ya? iya. Oke, nanti yang sudah saya sampaikan dicatat, kita lanjut ke bab 3. Iya Mbak. Di Oke, sini kamu menggunakan metode penelitian gabungan. gabungan. Ya, Oke, tempat waktu turun di sampelnya penelitian. sampelnya. Sebentar di sini. Oke, kamu akhirnya milih kelas berapa, Mbak? Sebagai kelas eksperimen, sebagai kelas kontrol? Kelas 8. 8 apa? Jadi di sana cuma ada 2 kelas. Kelas 8-nya itu cuma ada kelas 81 dan kelas 82. Oh, nggak ono neng kene, Mbak. Sehingga kamu milih 8A, 81 sebagai kelas eksperimen, 8B sebagai kelas kontrol. Pertimbangan kenapa kok 8A sebagai kelas eksperimen, kenapa 82 sebagai kelas kontrol, itu harus ada di situ juga, Mbak. Di Oh, sampel ini dijelasin. Kalau kamu kan di bawah ya, di bab 4 dijelasin. Tapi di iya. masalah metodenya juga harus dijelasin. Oh, baik. Nanti ini ditambahin. Turun instrumen penelitian. Instrumen penelitianmu ini apa, Mbak iki? Instrumennya kok mengkong ngene iki piye?
Instrumennya tes, sebenarnya ada wawancaranya juga, Mbak. Iya, saya tahu. Ini kok mengkawe-kawe kan ngopo, Mbak? Nah, harusnya gimana, Mbak? Pak, kamu sepamahamu instrumen penelitian tuh ngapain? Lihat punya teman-temanmu nggak? Isi instrumen penelitian adalah kisi rano kisi-kisi mungkin, Mbak. Oh, Kisi-kisi soal pretest itu apa? KD-nya apa? Indikatornya apa? Indikator kemampuan pemecahan masalah. Soalnya nomor berapa itu harus ada di situ. baik. Dan di sini kamu tambahin tentang kisi-kisi kemampuan pemecahan masalah baik pretest maupun post testnya. Iya, Mbak. Oke, turun lagi. Sebentar, agak susah. Di mana, Mbak? Midun. Terus, Turun lagi. ya. Oke. Di uji hipotesis. Uji hipotesis ini, Mbak. Hipotesismu kamu pakai uji apa? Uji hipotesisnya pakai uji Pirate Sample T-Test. Pilot sample t-test ngapain? Pirate Sample, sebentar, Mbak, ada geran dong. Uji pilot t-testnya ngapain? Gimana, Mbak? Uji pilot t-testnya kamu ngapain di situ? Uji Pirate Sample T-Testnya saya uji dengan SPSS. Iya, saya tahu uji pilot itu buat apa? Untuk menguji data, untuk mengetahui ada pengaruh atau tidaknya dari pembelajaran tersebut, dari pembelajaran PBL. Pelajaran apa? PBL saja. Kok pakai kelas kontrol juga? Kenapa? Gimana, Mbak? Nah, ini kan kamu katanya barusan ngomong untuk mengetahui ada pengaruh tidaknya di kelas eksperimen. Tapi Iya, kamu tadi ada ngomongin kelas kontrol nggak? iya. Kelas Iya, ada ngomongin kontrolnya, kelas kontrol. hmm, Diuji juga nggak? iya, untuk mengetahui perbedaannya, Mbak, antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oke, pilot sample t-test itu kamu pakai data apa sama data apa sehingga kamu dapat pilot? Dari selisih data pretest dan post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oke, pertama kamu ngujinya apa? Pretest, post-test, kelas eksperimen ada pengaruh gitu? Jadi dari hasil post-test dan pre-test itu, Mbak, itu dicari selisihnya antara kelas eksperimen dan kelas kontrol baru diuji begitu. Iya, saya tahu. Itu berarti di kelas eksperimen dan kelas kontrol kamu uji dua-duanya kan? Iya, Oke, kelas kontrol pakai apa, Mbak? Metodenya? ya pakai ini, Mbak, Pirate. Oh, kalau kelas Enggak, kontrol metode pembelajaran. nggak pakai PBL. Enggak pakai PBL, terus pakai apa? Konvensional. Jadi pembelajaran hanya terpusat kepada guru. Oke, pakai Seperti metode konvensional ya. ya, Di bab 2-mu belum ada subbab terkait metode konvensional. Nanti ditambahkan. Metode konvensional yang kamu maksud di sini itu apa? di bab 2 ya, Mbak. Di bab 2. Nah, turun dikit untuk uji Pirate. Bentar. Ini Turun lagi, saya mau lihat hipotesisnya. ini. Naik. Pembelajaran menggunakan metode tidak efektif digunakan untuk mendekatkan. Terus yang untuk kelas ini, kalau Pirate itu hanya untuk berpengaruh tidak, Mbak. Ya, Kalau untuk mana yang lebih berpengaruh itu harus ada uji independen. Jadi kan di sini di kelas kontrol antara test sama pretest kan juga dia berpengaruh toh, Mbak. Ternyata pakai metode konvensional dari pretest sama post itu juga meningkat. Kemudian kelas eksperimen juga meningkat. Lalu tambah satu lagi ujinya yaitu independen. Mana yang lebih efektif gitu. Ini harusnya di Pirate itu ada 2 pengujian, pengujian di kelas eksperimen, pengujian di kelas kontrol. Lalu tambah satu lagi uji, namanya uji independen untuk mengetahui mana yang lebih efektif. efektif gitu, Mbak. Ini belum sesuai ini ujinya. Nanti ditambahkan ini uji independent sample t-test. Hipotesisnya yang Pirate ini juga ditambahin. Pirate yang untuk di kelas kontrol juga. Karena kamu tadi ngomongin pakai kelas kontrol. Otomatis kelas kontrol mau dia walaupun pakai metodenya guru secara langsung ngajarin tapi tetap ada peningkatan antara pre sama post. Nggak mungkin nggak ada peningkatan. Oke, dipahami ya? Baik, Mbak. Dicatat ya. Ya, sekarang turun bab 4. Bab 4 di mana, Naik Mbak? dulu, Di naik dulu. Bentar, sini? naik dulu yang kerangka. Bukan, naik dulu bentar. Nah, Ya. ini coba naik dikit. Ini bentuknya tabel, Mbak. Bahkan gambar. Ngerti jeneng kok ngawur ya?
Gambar ya, Mbak? Gambar, ngapain ngomong tabel? Iya. Oh, iya. Foto, diagram, flowchart itu maksudnya gambar. Mosok koyo ngene tabel ki kok endi ngono, Mbak, Mbak. Iya. Nah, setiap kali kamu ngomongin gambar, jangan dibiarkan dia sendirian. Ono gambar lebare wis bab liyane. Harusnya kamu interpretasikan walaupun beberapa kalimat. Maksudnya itu apa gitu, Mbak. Jangan setelah gambar kamu meneng wae. Nanti ini dinaikkan di bab 2. Setelah kamu ngomongin gambar ini, kamu jelaskan di bawahnya ngapain gitu. Oh, dari ini semua Jadinya ya, Mbak? sebenarnya untuk iya, skema penelitiannya ini kan tadi kamu bilang pakai kelas kontrol. Lah ini nggak sama sekali nggak ada menggambarkan kelas kontrolnya endi. Oh, iya. Cuma pembelajaran matematika pakai metode ini, padahal tadi ada kelas kontrol yang pakai metode konvensional. Ini sama sekali kayak kerangka berpikirnya tuh belum mewakili penelitian yang kamu lakukan, yang katanya di kelas kontrol pakai metode konvensional. Rauno, nanti dibenakke lagi. Ini Baik, Mbak. dinaikkan di bab 2. Sekarang midun bab 4. Di awal. Ya, paling awal itu. Ngomongin kayak apa ya? Deskripsi apa, Mbak? Kok main deskripsi Gimana, toknya Mbak? ngopo? Itu kok tulisannya A, deskripsi. Deskripsi apa? Cuman deskripsi dari penelitiannya gitu, Mbak. Kemarin Ya pas udah, deskripsi pelaksanaan penelitian. Jangan deskripsi tok gitu. Emang apa ya ngapain kayak gitu? Gak deskripsi nyambung. pelaksanaan penelitian. Pakai apa tadi? Problem Gimana? based learning. Deskripsinya Iya. pakai pelaksanaan problem based learning ya. Oke. Ini sama ya, kasusnya harus bold juga ya. Saya cuman mau nanya, di mana kamu menjelaskan orientasi masalah terjadi? Paragraf mana kamu menjelaskan itu terjadi? Keren. Belum ada, Mbak. Kalau ada, padahal ketika kamu misalkan ngomongin deskripsi kemampuan pemecahan masalah, yang kamu deskripsikan adalah A, dalam memahami masalah piye hasilnya, B, Oh, apa namanya, merumuskan rencana, piye, melaksanakan rencana, piye, ini gimana? Jangan begini Mbak, kalau begini kita nggak bisa membedakan mana kamu lagi ngomongin langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, kayak gitu. Ya ini sebenarnya bagus ya, banyak foto-fotonya, mungkin kamu pengen menunjukkan kalau kamu benar-benar penelitian, tapi kan ya harusnya kan kamu tahu membedakan bahwa ketika kamu ngomongin deskripsi KPM, berarti kamu ngomongin apa namanya langkah sesuai polia yang tadi kamu bilang gitu. Harusnya ada di situ memahami masalah isinya apa gitu. Itu harus diperjelas di sini. Jangan bergedek kayak gini, Mbak. Nggak jelas kayak gini loh. baik, Saya mau Mbak. nanya nih, kemarin waktu kamu nerapin PBL sendirian atau sama teman? Sendiri. Sendiri? Iya. Seriusan? Lah yang mutuin siapa? Oh, yang fotoin saya suruh siswanya gitu, Mbak. Jadi cuman sekali 2 kali aja foto, habis itu kita belajar lagi begitu. Buat cuman ini formalitas fotonya. Yang bisa apa namanya? Yang fotoin itu juga Mbak. Mengobservasi dirimu sendiri itu siapa? Masa kamu merasa bahwa aku lagi nerapin PBL nih, ya udah aku percaya bahwa apa yang aku lakuin itu udah PBL kayak gitu. Jadi nggak ada orang lain yang mengobservasi dirimu bahwa kamu memang benar-benar sedang melakukan sintaks PBL, ada nggak? Ada gurunya, Mbak. Jadi Gurunya ada lembar observasi nggak ketelaksanaannya? Gurunya nyentang-nyentang nggak? Oh ya bener nih lagi orientasi Mbak siapa namanya? Mbak Mahmuda. Oh bener nih lagi nyut kelompok dicentang-centang gitu nggak? tidak, Mbak. Nggak ada. Harusnya kalau kamu ngomongin penelitian eksperimen, harusnya ada lembar observasi keterlaksanaan. Apalagi kamu ngomongin PBL ini. Jadi ketika kamu lagi melaksanakan apa, oh ada orang lain, misalkan temanmu jadi observer 2 orang. Oh bener nih Mbak Mahmuda sedang ngomong ini, sedang begini. Oh bener nih PBL ini diawali dengan L structure ya, karena kalau dalam PBL itu harus diawali dengan masalah, jangan langsung rumus. Kemarin jelasinnya langsung rumus nggak Iya. waktu PBL? Nah itu PBL Mbak berarti. Dari mana Oh, bilang PBL kalau cuma langsung rumus? PBL itu nggak rumus langsung, Mbak. Jadi kayak dari segi perseginya terus dipahami, terus dipotong-potong sehingga membentuk suatu segitiga. Ini loh rumusnya. Jadi dasarnya tuh apa? Nggak langsung ini segitiga. Nah ini Pitagoras tuh rumusnya kayak gini nggak gitu. Nggak PBL jenenge. Berarti itu nggak PBL ya, Mbak? gimana, Mbak? Berarti itu nggak PBL. Piye? Wis kadung penelitian tapi ra PBL jebul. Sebenarnya kemarin tuh pas pembelajaran itu emang saya menjelaskan sedikit gitu tentang segitiganya, tapi habis itu langsung ke rumus begitu.
Heeh, terus permasalahannya piye? Ada diketahui X, tentukan sisi miring ngono. Berarti nggak jadi masalah kehidupan sehari-hari ya? Iya, Mbak. Ya ora nyambung ya, Mbak. Ra PBL jenenge. Oh, maaf, Mbak. Nggak semudah itu pakai metode PBL terus ya seperti ngajar wae formalitas itu ya nggak bisa, Mbak. Maaf, Mbak. Maaf ya nggak ono gunane, Mbak, wis kadung. Bidon, Gimana, Mbak? turun, turun. Bidon lagi. Diuji normalitas. Uji normalitasnya di sini. Naik. Di sini, Mbak. Oke, kemarin yang dikirimin adalah 0,08, 9-nya ra ono. Ya, Sekarang buka halaman 100. Kita masih ingat halaman 100. Kalau nggak midun loh ya, Mbak. Kurang lebih halaman 100. Uji normalitas. Turun. Loh, kok wis diganti, Mbak? Di saya masih 0,008 loh. kemarin itu, Mbak, saya itu salah ngirim skripsi yang salah itu. Nah, saya bilang ke Miss Eva, Miss saya ngirimnya salah, katanya nggak apa-apa. Terus habis itu eh, kamu ini aja, nggak apa-apa. Yang penting di apa PPT-nya benar gitu. Ini yang saya tunjukin yang benernya, Mbak. Tadi saya ngirimnya salah kemarin pas sidang itu, pas Kenapa kok bisa salah? salah, Mbak. Apa Soalnya itu tiba-tiba diubah datanya terus biar normal atau gimana? enggak, Mbak. Kemarin kan sebenarnya itu kan ada saya ada salah input ini apa data. Harusnya tuh pretestnya itu pretestnya 55, posttestnya 50. Jadi kan selisihnya min 5 begitu. Nah, pas ini kok saya ternyata pas semalam saya lihat itu saya salah ngirim ininya pas saya mau belajar. Kan saya nggak buka laptop, saya mau belajar lewat HP. Nah, saya download lagi itunya lewat email. Pas saya lihat ternyata saya yang kirimnya yang salah. Iya, pantesan. Tadi malam saya langsung di atas 0,08, di Iya, bawah 0,008. iya, Oh, terus jangan-jangan saya ini langsung bingung. dinormalkan, biar normal gitu. Saya langsung bingung Kenapa kamu langsung. pakainya Sapirowik ya? Iya, Kenapa pakai pakai Sapiro. Sapirowik? Karena uji datanya ini kecil, Mbak, nggak lebih dari 50. Kurang dari 50 datanya. Pas saya searching-searching itu eh, yang pas untuk uji ini itu Sapirowik. Heeh. Kalau untuk dengan segitu memang Sapirowik. Tapi kalau tadi itu saya mikirnya gini, kalau memang nggak normal, jangan dinormal-normalkan. Kamu bisa pakai uji normalitas yang lain. Tapi ketika pakai normalitas yang lain ternyata tetap nggak normal, mau nggak mau harus ganti non-parametrik. Tapi berhubung ini katamu salah input dan sebagainya, saya percaya. Ya. Karena saya pikir kalau Gimana sih, memang Mbak? kamu mencoba untuk merevisinya atau menormal-normalkan data itu nggak bisa diiniin, Mbak. Kamu anak matematika loh, jangan berusaha untuk memanipulasi data. Baik. Ketika data itu nggak normal, jangan dipaksakan normal, tapi harus diganti ke non-parametrik aja. Atau mungkin uji normalitasnya kamu ganti yang lain. Karena kolmograf pun dengan data segitu masih boleh, walaupun memang nggak paling valid. Yang paling valid tetap Sapirowik atau Sapirovalensia gitu. Naik lagi sekarang Gimana, Mbak? di bab 4 tadi. Di bab 4 sebentar. Di uji normalitasnya Oh, atau tadi uji homogenitas? normalitas ya. Oke, bentar. Ini deskripsinya. Tadi udah sampai sini ya. Lurus lagi, Mbak, sekarang. Di Coba kita lihat uji hipotesisnya. Pakai manual atau pakai SPSS jadinya? dua-duanya, Mbak. Dua-duanya, salah satu wae, Mbak. Oh, Nek kamu dibilang atas pakai SPSS, ya wis, Mbak, daripada ya udah nambah-nambah nanti data kayak gini. dihapus saja ya, Mbak, yang manual. Kalau nggak dihapus ya taruh belakang juga nggak apa-apa gitu. Oke, ini pilotnya masih baru satu aja ya, yang metode problem test ya. Padahal yang kelas kontrol belum kamu iniin ya. Belum, Sama Mbak. nanti tambah satu lagi uji independen buat tahu mana yang lebih efektif, apakah yang kelas kontrol atau kelas eksperimen. Karena memang kelas kontrol pun juga memiliki perubahan atau ada pengaruh ketika Ya, diterapkan pembelajaran. Turun lagi, gimana, Mbak? turun sebentar. Di kesimpulan coba sekarang
Untuk yang ini Sebentar. nanti saya kirimkan ya, Mbak. Oh ya, ada beberapa citasi yang kamu salah nulis yo. Kalau 3 Ya, orang, coba Mbak, kamu cari citasi yang 3 orang. di atas ya, Mbak. Kayak di mana ya, Sebentar. saya lupa. Heeh. Kayaknya di bawah satu sebentar. Mana ya? 3 orang itu pokoknya kamu tapi, nah ini, Puji Astuti, Yaya Utari, dan Jamawi. Waduh, nulisnya piye Mbak kemarin aturannya? Nek 3 orang. DKK gitu ya, Mbak, Puji atau et al Astuti, gitu? et al. Tapi konsisten, jangan ada yang DKK, ada yang et al. Ini Oh, maksudnya kan menurut Puji Astuti dalam Permatasari toh? oh, Nah, itu di apa namanya diperbaiki tuh kata-kata nih. Mosok nang tengah-tengah kalimat ono dalam kurung kok ngono. oh, berarti menurut Nih, Puji Astuti dalam menurut Puji Permatasari. Astuti, DKK, koma, DKK, titik, koma, dalam Permatasari itu nggak ada kurungnya. Yang dikurungi kalau di tengah kalimat itu adalah tahun sama halaman. Coba direvisi sekalian. Menurut Puji Astuti titik koma ya, Mbak? Koma, DKK, titik, koma, Koma DKK titik koma dalam Permatasari. Nah, Permatasarinya nggak perlu di. Ini pakai Word atau pakai Mendeley? nggak Mendeley. Oh, ya udah. Popo. Loh, kok hilang? 2005. Permatasari. Nah, nanti dibenekke wae, Mbak. Iya, gitu ya, Tapi Mbak. nek dalam tengah kalimat nggak boleh ya. Kalau Mendeley terbaru itu bisa mendeteksi mau di tengah kalimat, di belakang kalimat. Kalau ini Mendeley yang lama toh sehingga mau di tengah kalimat, di belakang kalimat semuanya ngurung kayak gini. Ya, Ya, karena dia Mendeley lama. Ini pokoknya nanti diperbaiki ya, Mbak, yang 3-3 kayak gini. Sekarang ke kesimpulan, Mbak. sebentar, Mbak. Kamu ingat-ingat rumusan masalahmu ya. Rumusan masalahmu kamu ingat-ingat, terus sekarang kamu baca kesimpulan yang pertama. Sebentar, di mana? Kesimpulannya. Mana tuh? Ini tuh. Daftar pustaka spasi 1 ya. Ini, Mbak. Oke. Ya, yang pertama. Rumusan masalahmu apa kok jawabanmu kayak gini? Yang pertama untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa. Oh, apa namanya? Mendeskripsikan pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah bukan sih? Ya, Nah, terus kayak apa weh? PBL-nya gimana? Kok ngomong ke kelas kontrol juga? salah ya, Mbak. Ini. Bagaimana kemampuan pemecahan siswa menggunakan metode ini? Harusnya kamu langsung fokus aja jawaban deskripsinya gimana gitu. Oh, Jadi iya. pada pembelajaran menggunakan metode apa nih namanya? Problem based learning itu diketahui kemampuan pemecahan masalahnya gimana, memahami masalahnya bagaimana, kemudian merumuskannya bagaimana dan seterusnya. Gitu. Yang kedua, bagaimana efektivitas pembelajaran? Oke, kamu jawabnya pakai uji independen harusnya. Jadi Oh, harusnya efektivitasnya itu seperti apa? Kayak gitu, iya. Ini enggak 3 ya, Mbak. Rumusan masalahmu 2 kok tiba-tiba kesimpulannya 3 tuh yang satu minta dari mana? Iya, Mbak. Maaf, Mbak, salah. Itu harus konsisten. 2 rumusan masalah, 2 tujuan, 2 hipotesis, 2 kesimpulan. Nggak boleh nambah-nambah. Kalau memang mau 3, ya kamu rumusan masalahnya 3. Tapi daripada kamu nambah-nambah gawean, mendingan kesimpulannya yang kamu sesuaikan untuk menjawab tadi, menyimpulkan apa yang sudah kamu peroleh tadi. Sekarang turun dulu, saya mau nanya, siapa yang memvalidasi instrumen penelitianmu soalnya? Yang validasi itu Bapak Ari sendiri, kemudian kepala sekolah di sekolah tersebut, guru matematika, terus Miss Eva, Pak Harno. Pakai banget. 5, Mbak. 5 orang yang memvalidasi. 2 soal penelitian proses yang memvalidasi 5 orang. Iya. Oh, buktinya nanti, Mbak. Gimana, Mbak? Buktinya mana? Buktinya di mana ya, Mbak? Lupa saya naruhnya sebentar. Oh ya, saya nggak tahu. Urusanmu itu kok malah lupa-lupa. Validasi itu harus ada di situ. Turun ke soal pretestnya. Turun ke soal pretest. Ya, instrumenmu pretest kemampuan pemecahan masalah. Oke.
Apa yang kamu pahami tentang pretest dan posttest itu apa? Pretest itu tes sebelum dilakukan pembelajaran. Kalau Posttest apa? setelah dilakukan. Apa syarat pretest sama posttest? Maaf Mbak, belum tahu. Soalnya harus ada keserasian, Oh, begitu. jangan gitu atuh. Di sini coba nanya, kemampuan pemecahan masalahnya di mana? Nanti kemampuan pemecahan masalahnya. Kamu ngomongin katanya sintaks kemampuan pemecahan masalah memahami, orang ono gini Mbak. Kamu nggak mengarahkan siswa untuk itu. Kalau cuma kayak gini, ini namanya soal biasa. Nggak soal kemampuan pemecahan masalah. Soalnya dibaca juga ini terlalu biasa, sederhana banget. Kemampuan pemecahan masalah dari mana? Apalagi kamu bilangnya pakai PBL. PBL masalahnya udah masalah structure. Nggak ada masalah seperti itu. Nggak nyambung Mbak soalnya. Maaf Mbak. Udah lo gunanya, maaf Mbak, udah kadung. Ini buat pembelajaran buatmu juga. Iya Mbak. Ketika kamu pengen misalkan penelitianmu kemampuan pemecahan masalah, kamu juga harus perhatikan. Yang mau kemampuan pemecahan masalah itu yang gimana? Masa di sini kayak gini soalnya? Wong sing nggak punya kemampuan pemecahan masalah pun bisa. Apa nih? Sebuah persegi mempunyai panjang silapan, panjang diagonal persegi. Lah, ini bukan soal pemecahan masalah, Mbak. Itu gampang banget ini, Mbak. Diketahui sisi 8 ditanya diagonal ngono. Langkahnya piye gitu. Gampang banget, Mbak, soalnya. Apalagi kamu ngomongin PBL bisa nyambung ini, Mbak. Iya. Dan nanti yang apa tadi daftar pustaka spasinya 1. Ini kadung ya, Mbak. Tapi Iya. ini sebenarnya nggak sesuai, soalmu tuh nggak menggambarkan yang kamu bilang PBL untuk kemampuan pemecahan masalah sama sekali, nggak sama sekali. Nggak masuk, Mbak. Itu daftar pustakanya nanti dibuat 1 spasi ya. Iya Mbak. Hal-hal lainnya yang terkait penulisan nanti saya kirimkan ke kamu Baik. untuk revisiannya. Nanti segera direvisi. Saya kembalikan ke Pak Irfan. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Bunda Fida. Nanti mudah-mudahan dicatat tadi masukannya. Kemudian selanjutnya saya persilakan Pak Ari. Atau mungkin ada yang mau disampaikan terkait skripsinya Mbak Mahmuda tadi. Silakan Pak Ari. Terima kasih Pak Irfan, terima kasih Mbak Nafida sudah banyak memberikan masukan begitu ya. Mbak Eki, aku kok malah jadi bingung ya. Ini jenengan ini non ekivalen grup ujinya seharusnya ini masuk one group pretest post test atau masuk yang non ekivalen kontrol grup desain. Perasaan kemarin larinya ke one group test post test desain ya. Kok malah masuk ke apa? Non ekivalen kontrol grup desain. Iya, Mbak. Iya Pak, kemarin pakai itu ya Pak. Yang mana? Yang post test pretest. Ya ngapain kamu kok ngomongnya nanti apa? Seharusnya itu langsung dipakai aja gitu ya. Rapid test post testnya itu diujikan semua. Kamu beri treatment baru diuji gitu loh. Kalau gitu bingung salah kabeh Mbak. Ya. Makanya saya tuh bingung ini kok pada grup kontrolnya ada apa? Apakah treatment yang diberikan untuk kelas kontrol, kelas observasi dan macam-macam gitu loh. Jadi itu ditegaskan aja dulu begitu. Karena ini adalah mix begitu ya, Mbak siapa Siti Mahmuda. Ya Pak. Yang tegas aja gitu loh. Ini mau pakai yang mana? Kalau seandainya memang non equivalent control group design ya benar yang katanya Mbak Naf itu tadi begitu. Jadi memang harus apa? Harus ada independennya juga atau enggak independen sebenarnya. Pakai on sampel juga sebenarnya bisa nanti yang dari apa kontrolnya itu dimasukkan rata-ratanya diuji gitu. Ya itu yang dipertegas lagi ya Mbak ya. Aku kok malah bingung dewe begini. Baik Pak. Ya, iya Mbak Naf. Oh ya izin namain. Ya sebenarnya dari rumusan masalah yang kedua pun dia sudah jelas bahwa sebenarnya dia mau pakai 1 kelas saja. Tapi dia menyibukkan sendiri di
bawahnya ada kelas kontrol loh, dia Ya, mencetak ya kan dirinya bingung sendiri. toh, makanya Iya, kayak bunuh diri itu dia. bunuh diri ya. Ini sebenarnya yang kemarin lebih parah lagi Pak, yang uji normalitas di atas 0,08, di lampirannya 0,008, itu seakan-akan kayak dimanipulasi gitu. Jadi baru saya, waduh, kalau satu pengujian ini kayak dimanipulasi, bagaimana uji yang lain gitu Mbak. Tapi ternyata katanya kemarin ada salah input sehingga direvisi seperti itu Iya. gitu. Oke. Itu dipertegas ya Mbak ya. Jenengan pakai yang mana gitu loh. Lek ora itu wis gembar-gembar ke bawah ini. Ya. Terus validitas kemarin oke. Oke, Pak. Baik apa baik sekali kriterianya soalnya. Iya. Di sini sebentar. Nih, kalau menurut sumber dari Sugiono berarti masuknya sangat tinggi, Pak. Valid semua ya. Iya. Ya wes lah. Ya, enggak dah, cukup. Ya ini disepakati aja ini Mbak, jenengan itu piye toh kemarin. Jenengan itu melakukan sakjane ya. Kalau memang dua kelas itu diberi perlakuan berbeda apa piye? Iya, satu pakai konvensional, yang satunya pakai PBL begitu. Apa pakai sekelas aja tapi ya gak nyambung ya Mbak, engko Mbak. Larinya Gimana, ke Pak? eksperimen udah kelas tinggi ya non ekuivalen ya di mix mana? Iya oke. Gimana ini enaknya dari hasilnya tuh mau pakai yang satu kelas aja yang diberi apa perlakuan aja atau mau dua-duanya? Kalau dua-duanya ini ngubah banyak Mbak. Satu kelas saja, Pak. Berarti kalau satu kelas itu yang ujinya bagaimana ya, Pak? Ya diuji langsung aja ya seperti biasa. Enggak non equivalent control group design harus Anda itu normalitas paling enggak itu ya. Pretest post testnya semua coba uji normalitas. Kalau mau lebih fleksibel nanti pretest sendiri post test sendiri baru nanti diuji misalkan dari pretest post test ada kenaikan enggak. Yang untuk kelas eksperimen, kelas kontrol ada enggak kenaikan. Nanti untuk yang kelas kontrol dicoba nanti one sample test nanti di kelas eksperimennya gitu. Secara umum. Kalau mau pakai selisih juga sebenarnya bisa. Oh, jadi ujinya satu-satu gitu ya, Pak? Ya, ada yang teori yang tergantung ya, Mbak ya. Tergantung teorimu awal itu sebenarnya di mana. Kalau pakai punya siapa dosennya Pak Nur ini? Pak Sukis, semuanya itu ya, sebenarnya dalam semua pengujian semuanya itu jadikan satu untuk diuji normalitas. Tapi ada juga yang menentukan karena itu akhirnya dua sampel begitu ya, diuji untuk kelas kontrolnya gimana, untuk kelas eksperimennya gimana. Boleh seperti itu karena itu akhirnya nanti larinya ke dua populasi. Jadi Secara statistik dan analisis itu boleh ya, dalam rancang statistik itu boleh. Karena apa sebenarnya kalau dia itu apa? Untuk semua data yang apa nih ya real begitu ya, nanti ketika nanti ada juga yang pakai selisih langsung ya. Kalau kita ngelihat non equivalent control group design itu ya O2 min O1 O4 min O3, jadi nilai post test dikurangi pretest dibandingkan dengan kelas kontrol dibandingkan dengan post test pretest kelas eksperimen itu sebenarnya wajar, boleh, bisa aja. Tergantung kamu apa ada cari referensi yang paling kuat dan paling masuk di akal, masuk di sesuai lah dengan datamu gitu loh. Paling menguntungkan kamu aja karena ini sudah dilakukan gitu loh. Ya, kalau mau kamu rancang dari awal ya memang harus agak apa sih berat, tapi kan ini sudah dilakukan ya. Jadi post testnya sendiri, pretest sendiri. Habis itu kalau uji one sampelnya itu atau pilotnya itu kontrol sendiri, eksperimen sendiri begitu ya Pak? Kalau yang ini. Tapi awal itu kan nggak kayak gitu toh Mbak. Ya dari tujuanmu itu sebenarnya nggak gitu.
itu langsung aja satu kelas karena memang kelasnya sedikit, siswanya juga sedikit begitu ya, langsung satu kelas itu mbok kamu kasih pretest, treatment, terus kasih post test itu baru selesai gitu loh. Kalau masuk ke ini kan malah bingung kamu. Ya. Mbak belur kamu ke bawah kamu. Baik, Mbak. Baik, Pak. Ya ini disepakati aja nih nanti maunya enaknya gimana. Mau ke non ekuivalen atau ke one shot? Kalau saya mendingan non ekuivalen aja, Pak. Tapi nanti ditambahkan saja rumusan masalahnya. Yang pertama, yang ngomongin bahwa di kontrol sama ini ada kenaikan enggak. Baru yang ketiga, manakah yang lebih efektif. Jadi pengujiannya benar gitu, Mbak. Iya, Jadi nanti normalitas, homogenitas, Piret, baru independen. Nanti kalau independen memang kadang kan independen kan malah H0-nya diterima ya Pak. Nah nanti ketika kasusnya seperti itu boleh langsung pindah ke one sampel saja juga bisa gitu ya Pak. Oke, nanti ini aja, saya ini aja ya, biar nggak terjadi ini. Jadi nanti tergantung Mbak Siti aja. Jadi kan sebenarnya dalam metodologi penelitian pendidikan, yang pertama kan Mbak Siti Mahmuda ini kan pertama dulu ngambil datanya dari mana? Kalau dari kelas yang sama, maka pakai Piret. Kalau kelasnya berbeda, pakai one sample test. Kalau cuma satu saja hasilnya, hanya hasil akhir saja, maka tadi diuji dengan KKM-nya. KKM-nya berapa? Ya, maksudku itu one sample langsung. Itu nanti tinggal nanti. Tapi bisa juga sebenarnya Pak Irfan, langsung gini aja, misalkan ada kelas kontrolnya itu KKM-nya itu berapa nih, terus diuji aja pakai yang gitu. Itu lebih kelas eksperimen gitu kan, bisa menunjukkan bahwa apakah rata-ratanya ini naik signifikan atau enggak gitu kan. Sama ini juga Pak, saya usulkan supaya kalau bisa di metodologinya jangan dibunyikan mix method ya, karena mix method yang dia lakukan itu belum mix method ya. Mix method itu dia harus pilih dulu dari 3. Pertama dia pakai Sugiono ya. Kalau Sugiono kan ada Sugiono, ada Creswell, ada Bogle, ada macam-macam punya metodologi itu. Kalau pakai Pak Sugiono nggak apa-apa, tapi kan Sugiono ada 4 tahapan. Tapi 4 tahapan dia pilih dulu mau kualitatif yang duluan apa kuantitatif. Yang duluan kuantitatif apa kualitatif, jadi nanti saling mendukung penjelasannya. Jadi kalau dia kan terpisah ya, kualitatif bicara sendiri, kuantitatif bicara sendiri. Jadi nggak boleh begitu, harus dia saling mengkombinasi di dalam datanya itu. Jadi apakah si kuantitatif baru kualitatif atau kualitatif baru kuantitatif. Jadi saling menjelaskan dua-duanya. Kalau mbaknya ini kan, tapi tadi benar kata Mbak Davida juga bahwa dia belum nampak pemecahan masalah. Jadi harus dijelaskan dulu. Kalau misalnya dia pakai polia ya 4 tahapan itu. Tahapan pertama berapa persentasenya, tahapan kedua kalau itu pakai, kalau dia ingin ke kualitatif. Tapi kan saya kira terlalu berat kalau satu pakai mix method ya, terlalu berat. Nanti dia bisa nggak tidur ini anak kasihan. Jadi pilih saja salah satu, entah kuantitatif atau kualitatif. Salah satu metodenya saja. Oke. Gitu. Itu ya Mbak ya. Jadi berarti dirubah banyak ya. Ya, dan itu tidak juga dia berdoa Pak, mudah-mudahan lulus Pak. Oh iya. Bukan aja mudah-mudahan lulus. Jadi selain ini nanti berdoa, ini karena tadi kita berharap supaya sebelum zuhur ya, ini kurang 10 menit. Nanti mungkin monggo Pak Ari kalau masih ada masukan nanti biar cukup dari saya. Sudah ya, oke. Mbak Siti silakan mungkin meninggalkan ruangan ini bukan ruangan ya, tapi Zoom ini sekitar 2 menit ya. Nanti minta masuk lagi untuk kami membacakan hasil diskusi kami terkait keputusan. Berdoa yang banyak ya, mudah-mudahan bisa lulus. Telepon ke orang tuanya, jangan lupa minta ridhonya. Kemudian mudah-mudahan ini karena saya lihat cukup berat tadi ujian dari Mbak Davida berat. Kemudian Pak Ari sebenarnya sudah mulai agak meragukan kemampuannya Mas Siti Mahmuda ini karena jangan-jangan menjebak pembimbingnya gitu kan. Menjebak pembimbingnya ini, makanya sampean harus banyak berdoa. Oke, saya kira itu, monggo untuk meninggalkan ruangan Zoom sebentar sekitar 2 menit. Oke, alhamdulillah. Kayaknya dia belum sarapan, Pak. Langsung. Apa belum makan ya? Enggak, dia tuh galau, Pak. Tadi pagi itu langsung telepon saya. Pak, saya tuh gimana, Pak? Ini skripsi saya tuh kemarin salah upload gitu loh. Mau ujian kok. Salah upload jam itu kita salah upload. Ya udah nanti jenengan upload lagi gitu. Tapi gimana, Pak? Saya tuh takut gini-gini.
Iya, emang itu kena sih Pak normalitasnya itu. Iya. Itu parah banget itu Pak. Kayak, Iya duh kan kalau udah kayak sebenarnya gini jangan-jangan yang lain gini gitu ini kan. loh Mbak Naf ceritanya sebenarnya itu. Sebenarnya itu dia itu sudah sampai bab 5 Mm-mm, ya, udah publikasi. mm-mm. Nah, udah publikasi kondisinya itu. Terus tak tanya nih, kemarin hasil validasinya gimana? Coba cek lagi. Ternyata waduh nggak valid. Bener. Makanya. Jadi kan lah piye gitu loh. Iki aku udah dari awal udah ini soalmu ki endi, PBL endi, kini endi. Kok masuk kok ngene aja. Tapi kan kemarin kan apa nambahi gitu loh. Jadi kemarin itu awal itu cuma 2 kok ya. Bu Eva sama siapa pokoknya apa wis agak kacau lah. Terus ya itu udah wis tak tambahi gitulah ya. Lah piye gitu loh. Mau gimana? Begitu loh Mbak Nat. Jadi kalau mau nanti dirubah soalnya ya sudah selesai Nggak udah bisa, kadung. sudah selanjut ya. Wis Nggak kadung ada lah gunanya. piye. Si Mahmuda iki ya lucu. Nah, terus ya udah nanti tak tambahin nilai. Nah, nilai saya nanti sama ini nanti biar gimana caranya itu bisa valid. Mau cerita. Makanya soalnya nah, makanya memang harus diatur ya validitas itu. Lek ora ya Nah gimana? orang iya. Kan kena Iya. kabeh. Nah, lucunya Mahmuda iki ngomongnya awal nih apa? Pak sampelnya dikit ya wes pakai one shot aja kasih pretest mana pretest apa terus kamu kasih treatment baru post test itu udah nggak apa-apa. Loh kok malah sekarang kok ngomong apa grup kontrol grup eksperimen kapan dia kontrol eksperimen gitu. Aku kan malah bingung. Kemarin di ACC Statement nggak dia ngomong yang gitu kok, hah? yang statement dia yang bahwa ini dari pembimbing kayak gini. Sebenarnya kata-kata itu nggak boleh dibawa ketika jawab pertanyaan. Kan udah Iya, tanggung jawab betul, dia, iya, betul. jangan sampai bahwa Bawa nama Pak Ari itu udah tanggung pembimbing. jawab mau piye gitu kan. Betul. Iya. Nanti tadi kan alibinya Pak Ari gitu kan. Itu Iya kalau sama ini, memang Mbak. yang Itu ini sama memang apa kerangka berpikir seharusnya kerangka berpikirmu itu taruh biar agar sesuai dengan metodologi ya udah taruh di bab 3 aja nggak apa-apa Mbak gitu. Oh gitu ya Pak, oh ya gitu. Aku itu nggak ngecek juga sih. Sebenarnya aku salah juga nggak ngecek kalau di iya. kerangka berpikir di format yang Kedua. baru itu kan ada di bab Sama 2. itu Pak Ari. Ketoknya anak ini dia bikin skripsi itu tidak pakai format kita ya karena saya lihat ada beberapa Kan Pak, tambahan. formatnya itu ada 2 sebenarnya. Ya. Ya Mbak Naf ya. Ada yang pakai format lama, ada pakai format baru. Oh iya. Itu. Itu. Terus yang format ada anak-anak yang pakai format baru itu beda ya. Strukturnya kan beda toh Mbak Naf. Ininya spasi-spasinya. Jadi itu pakai format yang baru. Tapi yang format baru dan lama itu kayaknya juga beda. Jadi ini awalnya lama terus pakai yang baru mpuh di opo tadi kok. Oke. Ya dia tadi itu lagi bawa mobil tapi nyalahin yang ngelatih. Iya, bener. Pas ketabrak. Itu gimana? Kok kamu bisa ketabrak? Pelatihnya, oh nggak bisa kamu yang kena kasus kok. Kamu yang nyetir gitu. Guru marini Titan kan ya. Titan siapa ini yang uji nih besok nih? Besok tahu ya Pak. Besok kita bertiga aja Pak. Saya Sofian sama Bu Eva. Bu Eva, Titan. Iya. Yang lain pada ke Malang ini. Oh ya wes. Yang lain pada ke Malang. Mbak Davida ke Malang juga berarti. Iku mah ambekan nih Pak. Oke Pak, kita ini Pak, nilai aja Pak. Udah ini. Ya, saya 81 Pak. 81 berarti saya 82, Davida 81. Piye dia udah keluarin 2 ya Mbak Naf ya? Oh tapi yang BPTK saya nggak bisa memberikan ampunan itu Pak. Di paste itu. Nanti Pak Ari yang ini aja Pak ya. Yang ini aja nomor saya takar ini ke Pak Ari aja. BA-nya. Oke, boleh. Oke, siap. Saya mau minta tanda tangan nanti saya nanti BA-nya biar nanti Pak Ari siapa tahu mau nambah nilainya biar dia jangan sampai ke B+ lah ya kan. Oke. Minimal ini amin semua ta ini? Iya, ini kalau dari nilai ini tergantung nilai Pak Ari. Kalau nilai Pak Ari itu bisa dia di A atau amin. Ya. Oke, siap. Nanti cukup ya Pak ya. Nanti baru Pak Ari yang ini aja. Yang apa nih? Oke, saya ini Pak di teleponnya Pak. Anaknya biar masuk saya tahu drama sebentar Pak. Ya wes. Ya jenengan aja. Drama. Enggak menarik kalau tanpa drama. Weh, Mbak Naf, Titan udah ini loh ya, HKI loh. Mantap sih Pak. Punya kita lagi nyusun semua ya Pak. Kemarin
Titan Terus Titan Ada 4 HKI. sih. iya. Kan aku kan ceritanya ngene tau kemarin itu si Urip kan lumayan lah ininya ya. Oh, bagus kalau punya Urip ya. Ya, terus akhirnya kan dia Titan ngurusi sama Urip. Pak, saya kok nggak digitukan. Ngono kayak. Masa kamu nggak usah kan kayak gitu kan enak. Ya sudah kamu urusi juga gitu. HKI cepet kok umur suratnya cuma sedikit ya. Iya, Yang iya. penting pernyataan, pengalihan, udah beres ya Pak ya. 250 Pak. 600 ya. 600. 600. Ini apa satu orang? Satu orang. Saya kira 250. Di mana? Di kampus 250 Pak. Ini ngurusi di kampus. Karena ini Mbak Naf, kalau dia itu HKI-nya dalam bentuk buku dan macam-macam itu 400. Terus kalau bukan dalam bentuk dokumen itu 600. Wah, besok ini kenanya 600. Wah, 2 juta ini. Aku gini Mbak Naf Mas, kemarin tuh ngomong, paling nanti subsidi dari kampus dari prodi itu 200 Mas. Terus saya nanti 200 ya kamu yang 200 gitu. Jadi aku ngeluarin dua gitu. itu subsidi saya 400. Oke. Oh, baik-baik. Soalnya sebenarnya HKI belum ada aturan untuk diberikan subsidi sih, Pak. Oh iya. Nah, Tapi ya terakhir apa-apa. Eva itu 150 ngomongnya, ya. Eva aku ngomongnya terakhir yang kok nanti subsidi dari prodi itu separuh paling 300-an gitu. Ya wes. Waduh. 302 ya, Pak ya? Apa? 150 nggak apa-apa. Kemarin aku Soalnya ngomong dananya 400 udah deh. mepet. Dananya mepet ya. Enak Iya. ini. Ya sudah wis nggak apa-apa Pak untuk itu. Tapi yang 400 lain ya. nggak bisa ya, Pak. Nanti saya 400, anak-anak 400. Bukan 200 Pak, nggak bisa kalau sampai segitu Pak. Yang lain nggak ada yang dapat subsidi sampai segitu. Berapa? Mentoknya cuma 200.000. Cuma Iya, 200.000. maksudku kan prodi 200 untuk tiap orang. Iya, setiap orang. Oh iya, makanya Oh, prodi maksudnya Bapak 200, ngasih 200 satu. saya 400. Oh, baik-baik ya. Sini. Saya kira saya harus ngasih ke Pak Ari 400 juga gitu. Makanya saya Jangan kaget. dong. Tahu. Oke, terima kasih Pak Ari, Ibu Nafida. Ini alhamdulillah Siti Mahmudah sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi pertama ini termasuk ujian hari ini yang mungkin Mbak Siti Mahmudah ini akan membuat sejarah pertama ya tentang mahasiswa yang ujian untuk dengan problematika dan dan hal-hal yang mungkin kami juga mohon maaf sebelumnya gitu ya, mohon maaf ke Siti Mahmudah, tapi kami yakin Siti Mahmudah kuat dan insya Allah mampu menjalankan tugas tambahan sebagai mahasiswa nanti ya, karena dari hasil keputusan ini. Oke, yang pertama Siti Mahmudah sudah menghubungi orang tuanya sudah ya? Sebelum ujian? Saya di rumah, Pak. Oh, ini berarti sama orang tuanya? Ibu lagi di belakang. Bapaknya? Lagi kerja. Lagi kerja, oke. Ya, ibunya ya nanti apa nih? Tuh gimana? Udah, saya bacakan aja Mbak ya, biar ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022 dari pukul 11.30 tadi kita mohon maaf dari 10.30 tadi kita mulai sampai sekarang 11.46 yang menggunakan platform Zoom telah diselenggarakan ujian skripsi atau pendadaran atas nama mahasiswa Siti Mahmudah dengan nomor induk mahasiswa 18141041042. Judul skripsi yang dipertahankan pada siang hari ini adalah efektivitas penerapan metode problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 materi Pitagoras, teorema Pitagoras, dengan pemimpin utama Pak Ari Purwanto, sarjana pendidikan Magister Sains. Dengan penguji, yang pertama penguji utama yaitu Ibu Nafida Heti Marhaini, sarjana pendidikan Magister Pendidikan, dan penguji juga sekaligus pembimbing adalah Pak Ari Purwanto, sarjana pendidikan, dan juga yang diketuai oleh saya yang juga bertindak untuk sebagai penguji Muhammad Irfanul Mahsora SPD MPD, dan telah ditandatangani oleh PJSK Prodi Pendidikan Matematika yaitu Ibu Nafida Heti Marhaini SPD MPD NIDN 0521059501
maka mohon dengan sangat berat hati karena dari hasil ujian kesadaran pada saat ini banyak sekali kami temukan hal-hal yang tidak sesuai dengan metodologi penelitian dan itu sangat fatal bagi suatu tulisan karya ilmiah, sehingga dengan ini kami mohon maaf untuk sementara skripsinya belum bisa kami terima sebagai skripsi yang memenuhi kompetensi atau memenuhi standar dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sehingga itu maka dengan ini kami memutuskan untuk skripsi daripada Siti Mahmudah, mohon maaf sekali, dinyatakan direvisi atau lulus. Terima kasih, Pak. Tambah Terima semester kasih, nggak Mbak. apa-apa tuh Mbak sebenarnya. Ya, Pak. Tambah 1 semester lagi nggak apa-apa. Ya, nggak Jangan, apa-apa, Mbak. Jangan, Apa-apa Mbak. Mbak, masih apaan kok. Saya kayaknya nggak bakat ya. Ini Ibu Davida kayaknya bakat kalau nyiksa orang. Saya nggak bakat. Galak ya. Oke, saya kira demikian. Ini di sini sudah adzan. Saya kebetulan lagi di pondok sudah adzan. Terima kasih Siti Mahmudah. Jangan lupa untuk terus mengenalkan pendidikan matematika kepada saudaranya, kepada teman-temannya untuk bergabung bersama kami di dalam pendidikan matematika Mercu Buana. Saya sebagai dosen penguji saat ini dan juga kadang-kala berada di kelas bersama Anda, saya mohon maaf apabila selama Anda berkuliah di pendidikan matematika ada hal-hal mungkin yang membuat Anda tidak nyaman, tidak berkenan. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan pendidikan matematika dan doa kita semua semakin maju dan semakin jaya di tangan atau sekarang lagi kita doakan mudah-mudahan ke prodi kita yang baru Ibu Nafida bisa kemudian mengayomi prodi ini dan terus berkembang sebagaimana apa yang kita harapkan. Gitu ya. Oke, saya kira itu demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya Mbak Mahmudah. Selamat. Pak Ari, selamat Pak Ari. Oke, Luar biasa selamat Mbak Siti perjuangannya. Mahmudah ya. Salam buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada di sana nggak? Ibu mana? Di belakang lagi bersih-bersih masak kayaknya, Pak. Oh ya wes. Terima kasih Pak Ari udah Iya. membimbing saya selama ini. Oke, sama-sama. Pak, foto dulu Pak. Oke, foto dulu Oke. Pak Irwan. Siap, terima kasih. Foto. Wah, foto dulu, foto. Mbak Davida yang foto ya, Mbak ya? Ya. Iya, oke. 1, 2, 3 senyum. Sebentar, 1 dulu. Tak klik dulu. Gaya bebas Pak. Oke, siap. Bebas. Oh, saya Iya. kalau sama banyak gaya kayak Mbak Davida, tak ganti deh. Oke. Oh, iya, sama juga. Ini bingung nih. Oke, sip. Yang ke ininya piye iki? CTRL, ALT, print screen. Bentar. Ampun. Oke. Sudah Oke, difoto. terima kasih. Saya lift duluan ya, mau sholat dulu.